Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Juhaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Syazani Danafisya, salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 reguler 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal UTS pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Langsung saja, dimulai dari nomor 1, yaitu mengenai perbedaan penelitian induktif dan deduktif, serta pendekatan mana yang lebih tepat untuk penelitian analisis pelaksanaan kebijakan. Jawabannya, penelitian induktif dan deduktif adalah dua pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian. Adapun perbedaan di antara keduanya yaitu yang pertama pada titik fokusnya. Penelitian induktif fokus pada pencarian data dan pengumpulan data, sementara penelitian deduktif fokus pada pengujian teori atau hipotesis. Yang kedua, metodenya. Penelitian induktif menggunakan metode pengamatan dan pengalaman, sementara penelitian deduktif menggunakan metode analisis statistik dan perhitungan matematis. Yang ketiga, yaitu penggunaannya. Penelitian induktif dapat digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru, sedangkan penelitian deduktif dapat digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetes teori yang sudah ada. Yang keempat, pendekatan. Penelitian induktif menggunakan pendekatan bottom up, yang berarti dari data spesifik ke generalisasi yang luas. Sementara penelitian deduktif menggunakan pendekatan top down, yang berarti dari teori yang umum ke data yang spesifik. Yang kelima, kuantitatif versus kualitatif. Penelitian induktif lebih berkaitan dengan penelitian kualitatif yang menggunakan data gambaran dan pendekatan observasi. Sementara penelitian deduktif lebih berkaitan dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik dan pendekatan statistik. Yang keenam, tujuannya. Penelitian induktif mempunyai tujuan untuk menciptakan pengetahuan baru, sementara penelitian deduktif mempunyai tujuan untuk menguji teori atau memverifikasinya. Yang ketujuh, kesimpulannya. Penelitian induktif dapat menghasilkan kesimpulan yang umum dari data yang spesifik, sementara penelitian deduktif dapat menghasilkan kesimpulan yang khusus dari teori yang umum. Dalam penelitian analisis pelaksanaan kebijakan, pendekatan yang lebih tepat ialah pendekatan deduktif, karena pendekatan deduktif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan teori yang telah diterima dan dikembangkan sebelumnya, sehingga peneliti dapat memahami dan menganalisis fenomena yang dijelaskan dengan lebih baik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji. Adapun beberapa kelebihan pada penelitian deduktif yang membuatnya lebih tepat dalam penelitian analisis pelaksanaan kebijakan yaitu: 1. Mempunyai asumsi yang jelas dan tertulis. Kedua, mempunyai teori yang terbukti. Yang ketiga, mempunyai metode yang terstruktur. Dan yang terakhir, memiliki kesimpulan yang jelas dan dapat diuji. Lanjut soal kedua, yaitu mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jawabannya yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan dua metode yang digunakan dalam penelitian. Tentunya keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Untuk perbedaan antara keduanya itu pada sistem pendekatan, metode, dan analisis data. Penelitian kuantitatif cenderung mengumpulkan data berupa angka untuk menganalisis pola dan hubungan statistik, sementara penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam melalui data deskriptif seperti wawancara dan observasi. Adapun persamaan di antara keduanya yaitu terletak pada tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tertentu. Walaupun dengan pendekatan yang berbeda, namun keduanya juga memerlukan desain penelitian yang cermat untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Lanjut soal yang ketiga mengenai pengertian dan contoh pendekatan grounded research dan studi kepustakaan. Jawabannya yaitu grounded theory adalah sebuah metodologi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan rumusan teori atau konseptualisasi teoretik berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Grounded theory merupakan metode induktif yang memperkenankan peneliti untuk mengembangkan laporan teoritis ciri-ciri umum suatu topik secara simultan di lapangan dari catatan observasi empirik sebuah data.
Adapun contoh dari penelitian grounded theory yaitu penelitian mengenai preferensi konsumen terhadap makanan cepat saji di kota Cilegon, ataupun penelitian mengenai penggunaan data sebagai sumber teori dalam penelitian kualitatif. Sementara studi kepustakaan ialah suatu cara untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses informasi yang terkumpul di suatu organisasi atau institusi. Studi kepustakaan bertujuan untuk menemukan, menyusun, dan menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna dalam suatu organisasi atau institusi. Contoh dari studi kepustakaan yaitu penyusunan kumpulan buku tentang penggunaan data sebagai sumber teori dalam penelitian kualitatif, atau bisa juga pengumpulan, menyimpan, dan mengakses informasi yang diperlukan oleh pengguna dalam suatu organisasi atau institusi. Lanjut soal terakhir, soal yang keempat mengenai langkah-langkah pendekatan hermeneutika serta contoh judul skripsi pendekatan tersebut. Jawabannya yaitu pendekatan hermeneutika adalah sebuah metode penelitian yang berbasis pada konsep memahami dan penafsiran dari suatu teks, data, atau fenomena. Langkah-langkah pada pendekatan hermeneutika antara lain: yang pertama, pemahaman konteks. Peneliti harus memahami konteks yang menggambarkan fenomena yang dijelaskan dalam data atau teks. Yang kedua, penafsiran. Peneliti harus melakukan penafsiran data atau teks dengan melihat dari perspektif konteks yang telah dipahami. Yang ketiga, pengembangan teori. Peneliti mengembangkan teori atau konseptualisasi teoretik berdasarkan data atau teks yang telah dipahami dan dipenafsirkan. Yang keempat, verifikasi. Peneliti harus melakukan verifikasi teori yang telah dibuat dengan mengambil kendali pada data atau teks lainnya. Adapun contoh judul skripsi penelitian hermeneutika: 1. Pemahaman dan penafsiran teori pendidikan dalam konteks sosial dan politik Indonesia, atau penafsiran dan pengembangan teori komunikasi dalam konteks digitalisasi, atau bisa juga makna dan penafsiran teori pembelajaran dalam konteks pandemi. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari beberapa soal UTS mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dalam bentuk video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan dan pemaparan hasil jawaban yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.